yang menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada kami semuanya yang ada. Kami orang-orang yang berdosa, yang tidak layak untuk Engkau, tapi kami begitu luar biasa. Engkau begitu luar biasa. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa-dosa dan kekurangan kami. Oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan, sebagai bukti kasih kami kepadamu, kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami hendak beribadah kepadamu, kami hendak memuji nama-Mu, kami hendak mendengarkan akan firman Allah. Serangkaian acara pada ibadah pagi hari ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Allah yang bekerja dari awal sampai pada akhirnya. Setiap penampilan, setiap pujian, bahkan firman Allah boleh meneguhkan kami semuanya, memberikan pencerahan kepada kami, supaya kami boleh tahu akan makna kematian dari Engkau, dan kami semuanya boleh lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Roh Kudus berkarya di tempat ini dari awal sampai pada akhirnya, mengurapi pada pelayan-pelayan-Mu dan mengurapi kami semuanya yang ada. Terima kasih Bapa, kami takbiskan ibadah Jumat Agung ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kabilule, Waokulu, Tenau Kishri. Bila, stay, Tenadumi, Tebrita, Hadatha, Tiyibla Kombo, Mashma Hatai, Abba, Abba. Kautun haktiana seltomma. Bila komara hem haki ita. Hithe hivo denala dena. Kokabel dena faith kom. Tun. Hivo kom. Lasigi bene. Andra dafuli. Ibu from the call.
te kalon. Ife nakna. Yoda kasta. Yala. Yala.
above all king, above all natural and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonder the world has ever
Sekali lagi katakan, karena kita yang menderita. Dunia yang hilang, ya Yesus, dariku. Mari bersama-sama kita bersyukur dan sembah Dia. Haleluya.
sebutannya. Dia yang tak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Dia yang tak mengenal dosa rela mati tebus dosaku, supaya di dalam Dia semua kita manusia dapat dibenarkan oleh Bapa. Terbayang wajahmu, terbayang deritamu waktu kau
dosa, rela mati tebus dosaku. Mari semua Tuhan kembali saya sebut kita mau tinggikan Dia. Dia Allah yang luar biasa, kasih-Nya sempurna. Haleluya. Yesus.
naikkan untuk Tuhan, Allah kami, Tuhan kami, yang sudah begitu mengasihi setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mengingat kembali betapa besar cinta-Mu bagi kami Tuhan. Engkau yang mengorbankan nyawa-Mu bagi kami. Engkau rela disiksa, Engkau rela mati di atas kayu salib bagi kami Tuhan. Engkau menggantikan kami. Dosa-dosa kami Tuhan sudah bayar semuanya. Dan Tuhan berikan kami kehidupan yang kekal. Kami umat-Mu, kami bersyukur karena pagi hari ini kami gereja-Mu Tuhan. Kami hadir tempat ini untuk meninggikan dan mengagungkan salib Kristus. Kami percaya ketika kami meninggikan salib Kristus, kemenangan terjadi dalam hidup kami. Setiap kutuk sudah dihapuskan oleh darah Yesus. Bahkan bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap sakit penyakit. Sehingga pagi hari ini ketika kami juga akan terima tubuh dan darah Kristus, kami akan pulang dengan kekuatan, dengan sukacita dan kemenangan dalam kehidupan kami. Sebentar kami juga akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami terima pagi hari ini boleh memberi kekuatan dan sukacita yang baru dalam setiap kehidupan kami. Dengan pengucapan syukur, kami akan duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati sama-sama katakan, amin. Ya, kurang semangat. Haleluya. Kita bersyukur saudara, hari ini kembali kita diizinkan untuk bisa memperingati hari yang sangat istimewa dalam sejarah hidup kita, karena hari kematian Tuhan Yesus itu adalah titik balik buat kita yang sedang menuju kepada kebinasaan, dibawa menuju pada kehidupan yang kekal. Katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk kepada perenungan firman Allah, saya sampaikan dulu pengumuman untuk ibadah minggu. Ibadah minggu adalah ibadah kebangkitan, satu paket dengan kematian. Nah, karena itu ibadah minggu kita akan mengadakan ibadah hanya satu kali juga. Ya, seperti pada hari ini dimulai jam 6:30 seperti hari ini. Jadi minggu ibadah memperingati kebangkitan Kristus hanya satu kali. Kita akan mulaikan ibadah jam 6:30 atau 6:30. Puji Tuhan. Saya akan membawa renungan, sudah diwanti-wanti soalnya penampilannya cukup panjang, jadi khotbahnya pendek-pendek saja begitu ya. Jadi yang penting saya pikir inti dari kematian itu bisa tersampaikan dan bisa diterima oleh Bapak Ibu Saudara dengan iman, dengan percaya, dilanjutkan dengan keteguhan iman, berujung pada sorga buat kita semua. Haleluya. Saya ingin untuk kita membuka Alkitab. Kita temukan pembacaan di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga. Yohanes pasal 3 ayat 14, 15 dan ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 14, 15 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Atau sama-sama kita baca ya, supaya ketika Yesus mati di salib, iblis gemetar. Dan hari ini kita baca firman dengan keras, kita lanjutkan iblis gemetar. Haleluya. 2, 3. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Saya rindu untuk kita memperhatikan ayat yang ke-14. Ya. Ayat 14 dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Saudara-saudara, latar belakang ayat ini atau penyampaian ayat ini berangkat dari satu peristiwa yang terjadi ketika bangsa Israel berjalan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Satu saat mereka memberontak kepada Tuhan dengan bersungut-sungut. Mereka menyesal dibawa keluar dari tanah Mesir. Mereka mengatakan bosan dengan makanan yang disediakan oleh Allah. Intinya mereka bersungut-sungut atas apa yang mereka alami. Lalu Tuhan di dalam bilangan pasal yang ke-21 itu, Tuhan murka kepada mereka. Dan Tuhan kirimkan di tengah-tengah mereka ular tedung, ular berbisa. Nah ya, saya coba perhatikan ular tedung di situ sejenis ular kobra, ya, yang banyak memang di daratan Afrika, Timur Tengah itu di padang-padang belantara. Ya, Tuhan kirimkan ke tengah-tengah mereka. Dan orang-orang Israel dikatakan dipagut oleh ular tedung ini, sehingga banyak yang mati di antara mereka. Lalu mereka berseru kepada Musa, kami telah berdosa kepada Tuhan. Berdoalah buat kami. Mereka minta supaya mereka dibebaskan. Saudara perhatikan, ada pengakuan dosa, maka karunia Allah, kasih Allah dicurahkan. Ya. Tuhan berkata kepada Musa, Musa, buat ular tembaga. Ya, ular dari tembaga, lalu ditinggikan. Sehingga setiap orang Israel yang dipagut ular, mereka tidak mati apabila mereka memandang ular tembaga yang engkau tinggikan. Mereka akan hidup. Nah, peristiwa ini yang diangkat oleh Tuhan dikaitkan dengan kematian Tuhan. Dan saudara perhatikan, dikatakan Tuhan Yesus berkata, sama seperti Musa, iya, meninggikan ular di padang gurun supaya bangsa Israel tidak mati, demikian juga dikatakan anak manusia. Saya ingin kita perhatikan kata harus ditinggikan, artinya tidak boleh tidak, sebuah keharusan. Anak manusia harus ditinggikan. Anak manusia harus disalibkan. Supaya melaluinya, maka orang-orang yang percaya dikatakan tadi dalam pembacaan kita, memperoleh hidup yang kekal. Iya. Puji Tuhan. Nah, kalau dikatakan di sini harus, artinya bahwa kematian Tuhan adalah sesuatu yang penting dan sangat bermakna bagi kita umat manusia. Berapa banyak kali kita merayakan, memperingati hari kematian Tuhan dengan segala bentuk ibadah yang dikemas sedemikian rupa. Ibadah hari ini luar biasa. Kalau menurut saya
sesuatu yang tidak biasa di dalam ibadah ditampilkan. Ya, kita berterima kasih kepada sutradara kita, Pendeta Muda Yosafat. Ya, dia sampai tidak tidur saudara merancang ini. Ya, tidak tidur. Ya. Saya diberkati dengan suasana ibadah hari ini. Saya tidak tahu seberapa banyak saudara yang diberkati dan seberapa besar berkat rohani yang saudara terima. Tapi saya secara pribadi sangat diberkati. Kita digambarkan sebuah peristiwa di mana Yesus menanggung sengsara yang begitu hebat. Saudara-saudara, orang yang memerankan Yesus disalibkan ini, dalam pernyataannya dia hampir gila. Alami siksaan, lalu kemudian dia rasakan penderitaan Tuhan yang begitu dahsyat. Dia katakan saya hampir gila. Ya. Karena begitu dahsyat penderitaan. Tetapi saudara-saudara, itu harus terjadi. Artinya kalau kematian Kristus itu harus terjadi, berarti kematian Kristus memiliki makna yang sangat besar buat iman percaya kita. Nah, makna apa yang kita lihat? Saya cepat saja. Yang pertama, kematian Kristus menggenapi nubuatan di dalam firman Tuhan. Seluruh aspek kehidupan Yesus, sejak dari dalam kandungan, kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya disalib, itu dinubuatkan oleh Allah melalui para nabi. Artinya saudara, Yesus adalah pelaksana rencana Allah yang luar biasa. Ya. Tidak ada orang lain yang Tuhan sediakan menggantikan peran ini. Yesus sudah dinubuatkan dan sekali lagi di dalam diri Yesus tergenapi. Ya, tergenapi. Dan kalau ini Yesus dinubuatkan di dalam apa yang akan terjadi dalam diri Yesus, ya, ini merupakan bagian dari hal yang perlu kita imani, bahwa Yesus adalah Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Rencana Allah buat keselamatan manusia itu dirancangkan Allah melalui diri Yesus, melalui pengorbanannya. Dan dia sudah kerjakan keselamatan itu. Kita tinggal terima. Nubuat adalah pernyataan Allah untuk apa yang akan terjadi. Nubuat adalah pernyataan Allah atas rencana Allah yang akan terjadi, dan itu sudah terlaksana di dalam diri Yesus. Lalu kemudian yang kedua, kematian Kristus atau salib, kita dapatkan makna yang kedua. Nah, untuk menyampaikan makna yang kedua ini, saya ingin untuk kita pahami dulu bahwa hakikat atau sifat yang melekat pada diri Allah itu adalah kasih, kebenaran atau keadilan, dan kebenaran atau keadilan, saudara yang kasih, dan kudus. Ya. Itu hakikat Allah, integritas Allah yang melekat pada diri Allah. Kasih, kudus, benar, dan adil. Ya. Nah saudara-saudara, kudus adalah suatu kualitas hidup yang ada pada diri Allah, dan yang Tuhan mau juga ada pada diri orang-orang yang percaya. Kita buka 1 Petrus pasal 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Ya, mana tolong tampil.
Mulai ayat 15 dulu, coba ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Perhatikan. Hendaklah kamu, hendaklah ini sebuah perintah. Ya. Ya. Bukan sekedar harapan, tetapi perintah yang diupayakan, diharuskan. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Apa maksudnya? Yang Tuhan mau kita sebagai orang-orang percaya, kita memiliki kualitas kudus tubuh, jiwa, dan roh. Itu seluruh hidup. Ya, pikiran kita, tutur laku kita, semua mencerminkan kekudusan. Ya, sama seperti Dia kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini hakikat pertama, Allah kudus. Dan Tuhan mau orang-orang percaya, saudara dan saya juga memiliki hidup kudus. Dan ini penting, saudara. Ini penting. Tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Allah. Ya. Saya katakan ini penting. Nah, karena itu saudara-saudara, dikatakan kekudusan itu harus kita kejar dalam hidup kita setiap hari, setiap saat. Jangan biarkan hidupmu tercemar oleh dosa dan engkau kehilangan hubungan dengan Allah. Perhatikan kata-kata saya. Jangan biarkan hidup saudara, alam pikiran, hati, perbuatan, tingkah lakumu dicemarkan oleh dosa sehingga kita kehilangan hubungan dengan Allah. Kalau kita kehilangan hubungan dengan orang tua, kita susah. Kalau kita kehilangan relasi dengan orang-orang yang penting yang kita bisa harapkan menolong dalam banyak hal, kita susah. Amat terlebih kalau kita kehilangan relasi. Ya, kehilangan relasi dengan Tuhan. Nah, sebab itu dorongan saya, mari bangun relasi yang harmonis dengan Allah melalui kekudusan hidup kita. Amin. Amin. Oh, kok kurang amin. Nah iya, Tuhan tuntut itu kok. Seperti Yesus. Siapa yang hafal lagu itu? Yesus, itu saja ku minta. Puji Tuhan. Saya mau tanya, sejak kapan saudara mengetahui lagu ini? Ya. Kalau orang-orang GPDI asli itu sudah lama, betul? Sudah lama. Sudah lama kita pernah. Kita tahu. Nah, pertanyaannya, lama kita tahu lagu ini seperti Yesus, termasuk kekudusannya. Berapa lama kita sudah berusaha untuk hidup kudus? Atau selama ini kita tetap pada cara kehidupan kita yang firman Tuhan katakan dengan sikap yang bermusuhan dengan Allah. Karena itu saya katakan bangun relasi yang harmonis dengan Allah dalam kekudusan hidup saudara. Kemudian kasih. Ini hakikat Allah. Firman Tuhan berkata Allah itu adalah kasih. Ya. Sekali lagi firman Tuhan berkata Allah itu adalah kasih. Di mana itu? Suratan Yohanes. Saudara-saudara, mari tanda kasih mulai sekarang. Setiap hari sebelum saudara beraktivitas, baca ayat dulu. Ya. Bangun tidur itu saudara jangan dulu kerja apa-apa. Baca ayat dulu. Ya. Semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak firman yang kita pahami. Allah itu dikatakan adalah kasih. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa penyaliban Tuhan
itu berdasarkan kasih Allah kepada umat manusia. Halo, berdasarkan kasih Allah. Haleluya. Haleluya. Saudara sudah lihat tadi bagaimana penderitaan Tuhan. Mari responi saudara dalam setiap ibadah. Haleluya. Nah itu responnya itu. Ya. Responnya. Jangan kemudian karena layarnya ini jadi besar lalu kita jadikan ibadah penampilan itu seperti orang datang nonton bioskop. Ya. Tetapi mari kita beresponi Allah setiap saat. Dalam pujian responi Allah, dalam firman responi Allah, responi firman Allah. Nah, saudara-saudara, tindakan penyaliban Yesus disalib adalah tindakan Allah sebagai bukti bahwa Ia mengasihi. Saudara-saudara, Allah itu kan Allah yang maha kuasa, betul? Sebenarnya kan bisa melakukan sesuatu untuk keselamatan kita. Tetapi karena syarat utamanya itu adalah kematian Tuhan, maka itu Tuhan lakukan walaupun alami penderitaan. Dia mau lakukan walaupun mengalami penderitaan yang begitu luar biasa beratnya. Ya. Kalau kita melihat sepintas, ya, sebagai orang kita melihat dalam kacamata awam saja, bukan sebagai orang percaya, kita bisa berkata begini, kok tindakan Tuhan ini kok kayak orang bodoh ya, mau mati dengan siksaan yang seperti itu. Siapa yang kuat? Tuhan Yesus dalam pergumulan di Taman Getsemani dikatakan tadi dalam tampilan, dia sampai mengeluarkan keringat dalam bentuk tetesan-tetesan darah. Kenapa? Karena pergumulan batin yang begitu berat. Tetapi saudara, dalam Taman Getsemani dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu, namun bukan kehendakku, biar kehendakmu. Artinya kalau boleh lalu ya lalu, kalau tidak boleh saya tetap akan jalani. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara dan mengasihi saya. Haleluya. Lalu saudara-saudara, hakikat Allah yang ketiga, adil dan benar. Iya, itu hakikat Allah yang ketiga, adil dan benar. Dalam bahasa aslinya dipakai kata dikaiosune. Ya, dikaiosune itu kalau di dalam Roma tadi, di dalam Roma pasal yang ketiga itu dikatakan dia disalibkan untuk menyatakan bahwa dia menyatakan keadilan Allah. Coba buka Roma 3 ayat 25. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian. Perhatikan. Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah. Allah Bapa menentukan Allah Anak Yesus Kristus untuk menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan apa? Keadilannya. Ya, dipakai kata dikaiosune. Artinya adil dan benar. Ya. Nah, saudara-saudara, dalam hal apa Tuhan menyatakan keadilannya? Sehubungan dengan keselamatan kita, sehubungan dengan penebusan,
sehubungan dengan pengampunan dosa kita. Kita bisa melihat dalam dua hal. Yang pertama, keadilan Tuhan dia tunjukkan ketika dia menjadi korban pengganti. Yesus disalibkan itu korban pengganti, saudara. Ya. Sekali lagi, Yesus disalibkan itu adalah korban pengganti. Yang harus disalibkan karena dosa seharusnya siapa? Halo, yang harus disalibkan karena dosa dan kejahatan seharusnya siapa? Kita, saudara. Tapi Yesus telah menjadi korban pengganti untuk saya dan saudara. Ya. Dan dia menjadi korban pengganti. Dia tunjukkan bahwa dia adil. Ya. Roma pasalnya yang ke-3 ya. Coba Roma pasal 3 ayat 23 mungkin ya. Roma 3 ya, sebab upah dosa, Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Yang berdosa siapa? Manusia. Yang harus menerima upah dosa manusia. Tapi ternyata itu diambil oleh Tuhan. Ya. Ada sebuah cerita, Jenderal Samila, jenderal Rusia, memberontak bersama pasukan pengikut-pengikutnya. Alasannya kenapa? Karena Kaisar Rusia bertindak kejam dan ini tidak sesuai dengan hati nuraninya. Akhirnya dia memberontak. Sekali lagi karena kekejaman raja. Dan pasukannya mengikut dia. Ya. Lalu saudara-saudara, Jenderal Samila ini membuat sebuah peraturan bahwa semua pencuri yang ada di komunitas ini harus dihukum cambuk 50 kali. Sehingga kalau ada yang mencuri dicambuk 50 kali. Nah, satu saat ada laporan masuk dikatakan, Pak Jenderal, ada seorang pencuri tertangkap. Jenderal Samila berkata, bawa dia ke depan untuk menerima hukuman cambuk. Tapi ternyata saudara-saudara, dia sangat terkejut ketika dia tahu ternyata pencuri itu adalah ibunya sendiri yang sudah tua. Orang-orang akan melihat bagaimana tindakan sang jenderal. Apakah ada hukuman yang akan diberikan? Dia memang dalam dilema. Tetapi dia sudah mengambil ketetapan bahwa keadilan itu harus ditegakkan. Ya, keadilan itu harus ditegakkan. Dia berkata, ibu saya sudah mencuri dan keadilan di kelompok ini harus ditegakkan. Artinya ibu saya harus dicambuk 50 kali. Kejam? Jangan dulu dinilai. Tapi Jenderal Samila berkata begini, namun karena ibu saya sudah tua, dia tidak akan sanggup menerima hukuman dicambuk 50 kali. Maka saya menyediakan diri untuk dicambuk 50 kali menggantikan ibu saya. Algojo ragu-ragu, tapi dia katakan, tegakkan keadilan, cambuk saya sebagai pengganti ibu saya. Ibunya bebas dari hukuman cambuk enggak? Bebas.
Tapi hukuman cambuk tetap dilakukan enggak? Tetap dilakukan. Tapi bukan ibunya yang dicambuk. Samila, saudara tahu, seharusnya kita yang menerima penderitaan karena dosa. Tetapi Tuhan sudah ambil posisi kita. Dia rela untuk mati buat kita. Sehingga saudara tidak alami lagi sebuah penderitaan karena dosa seperti yang dialami oleh Tuhan. Ya. Saudara lihat tadi dicambuk itu bangsa Romawi kalau cambuknya itu cabang 3. Dan setiap cabang itu ada mata-mata besi yang ditaruh sehingga setiap kali cambuk itu daging tercabut. Gak gampang saudara. Tetapi semua dia sudah lakukan karena dia menggantikan posisimu dan posisi saya. Ya. Keadilan Tuhan, hukuman dosa karena maut tetap dilakukan, tetapi dia itu keadilannya. Hukuman tidak, itu harus dilakukan. Allah tunjukkan keadilannya. Tetapi karena kasih, dia tidak membiarkan saudara dan saya dihukum. Dia berikan dirinya untuk dicambuk, mati karena dosa-dosa kita. Ya, disalibkan. Ya, itu saudara. Yang kedua, di Kayosun ini ya kita bisa melihat juga di sana mengenai keadilan Tuhan mengenai penetapan syarat untuk orang memperoleh hidup kekal. Penetapan syarat untuk orang bebas dari kematian dan menerima hidup yang kekal. Syarat mutlak. Buka Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, mana tampil? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah dikaruniakan, apa itu? Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan, ada 2 area yang berbeda. Area kebinasaan dan area kehidupan yang kekal. Dia berikan anaknya buat kita supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, saya bersyukur keadilan Tuhan dinyatakan di sini dengan menetapkan syarat keselamatan mutlak percaya. Halo, di mana saudara bisa melihat keadilan Tuhan? Mengenai persyaratan keselamatan adalah percaya. Bisa melihat? Baik, saya akan jelaskan kalau saudara. Kalau keselamatan itu ditentukan karena perbuatan baik, sedekah amal, membantu orang dan lain sebagainya. Saudara bisa beli dengan uang. Saya mau katakan, Tuhan adil enggak? Enggak adil. Kenapa? Yang selamat hanya orang berduit. Betul? Yang selamat hanya orang berduit. Kalau standar keselamatan itu hanyalah tindakan-tindakan moral kebaikan, lalu orang-orang yang hidupnya jahat kasihan tidak punya kesempatan untuk selamat. Tapi inilah keadilan Allah, menetapkan syarat keselamatan percaya. Ya. Keselamatan tidak dapat dibeli. Berapapun korban saudara. Lalu saudara berkata, kalau begitu kita tidak usah berbuat baik, tidak usah berkorban. Salah. Berbuat baik, berkorban untuk pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dengan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah tanda bahwa kita sudah diselamatkan dan tanda kita mengasihi Allah. Ya. Tetapi saudara-saudara, perbuatan-perbuatan moral ini sekali lagi itu hanya sebagai tanda kita mengasihi Allah, bukan syarat untuk menyelamatkan. Sedekah boleh banyak, bukan syarat untuk keselamatan. Tetapi Allah begitu adil menetapkan syarat hanya selamat. Ya, hanya percaya, Jadi siapapun kita, boleh kaya boleh tidak,
berpangkat ataupun tidak, orang berpendidikan atau orang tidak punya pendidikan. Saudara-saudara, kita punya kesempatan yang sama untuk selamat asalkan kita percaya. Itulah keadilan Allah. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, aspek atau hakikat Allah kita bisa temukan di dalam korban Kristus ini. Ya, kasih tujuannya supaya kita hidup kudus dan Dia adil dan benar. Mari kita bangkit berdiri. Salibnya, pelayan perjamuan suci saya minta untuk tampil ke depan. Haleluya. Ya, salibnya, amin. Selamanya mulia. Dosaku, Yesus. Amin, haleluya. Bicarakan salibnya, 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 haleluya, selamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat kasih Allah yang begitu luar biasa melalui tampilan layar tadi, penderitaan yang begitu hebat dialami. Dia mati di salib, dia menghembuskan nafasnya, dan ketika Yesus mati dikatakan terjadi gelap gulita dan kubur-kubur terbuka. Pada saat itu pasukan-pasukan Romawi ketakutan dan kepala pasukan berkata, sungguh dia adalah anak Allah. Kenapa bukan di awal Tuhan menyatakan sehingga kepala pasukan bisa mengakui bahwa dia anak Allah? Saudara-saudara, Tuhan merancangkan waktu sesuai dengan kehendaknya. Kalau dilakukan pada awal, lalu kepala pengawal melihat bahwa Yesus adalah anak Allah, maka Yesus tidak akan jadi disalib, dan itu bukan kehendak Allah. Nah, karena itu dia menghembuskan nafasnya. Dia selesai mengerjakan korban keselamatan. Baru terjadi hal yang dahsyat yang membawa kepala pasukan berkata, sungguh dia adalah anak Allah. Semua adalah bagian kasih Allah.
Karena itu saudara, saya ingin untuk menekankan, jangan pernah terintimidasi dengan masa lalumu. Jangan pernah terintimidasi. Dosamu sudah diselesaikan di salib. Hidupmu sudah diselesaikan di kayu salib. Asalkan kita terima dengan pertobatan dan hidup dalam ketaatan. Ketika iblis datang mengintimidasi, menuduh saudara, mengungkit dosamu, katakan kepada iblis, aku telah ditebus oleh Allah. Iblis, engkau tidak punya hak mengintimidasi. Iblis, engkau tidak punya hak mengingat-ingatkan saya tentang dosa saya, karena aku telah ditebus oleh Allah. Haleluya. Salibnya, salibnya, selamanya. Amin, haleluya. Dosaku itu jangan oleh darah Yesus. Sekali lagi jadikan dosa. Salibnya, selamanya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami berterima kasih buat korban. Dan pagi ini kami akan memperingati korban yang dahsyat melalui perjamuan kudus yang akan kami terima bersama. Karena itu Tuhan, sucikan segenap kehidupan kami. Layakkan kami untuk makan sehidangan di meja kudus Tuhan, menerima tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya ketika kami terima tubuh dan darah-Mu, ketika kami makan perjamuan kudus ini, kami akan dikuatkan, kami akan disembuhkan, kami akan dipulihkan oleh Allah. Karena tubuh dan darah-Mu adalah kuasa yang hidup bagi kami semua. Berkati para pelayan-Mu untuk membagikan tubuh dan darah Kristus. Dan mau terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salibnya.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-becahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Katakan amin. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita tinggikan pagi ini, firman Tuhan berkata adalah tubuh Kristus sendiri yang sudah diserahkan untuk saya dan untuk saudara. Kita terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan pada tangan kanan. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Yang sakit imani, sembuhkan segala sakit. Darahnya katakan darahnya yang sakit disembuhkan. Amin. Kita percaya itu. Katakan, aku percaya. Aku percaya. Aku percaya bahwa darahmu menyucikan dan dilurmu menyembuhkan. Amin. Darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa. Percaya, sembuhkan segala sakit. Darahnya. Sekali lagi katakan dengan iman, sembuhkan segala sakit. Segala sakit. Darahnya tebus saya. Saudara dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bukankah cawan anggur yang kita tinggikan? Firman Tuhan berkata adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Darah yang olehnya kita ditebus dan yang olehnya kita memperoleh pemulihan, memperoleh kesembuhan. Kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Sekarang saya sudah bebas. Amin. Glory, haleluya. Saya bebas oleh darah domba Allah. Sekarang saya bebas. Amin. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah domba Allah. Sekarang
bebatu terlepas, bebatu terlepas, di bawah kaki Yesus, jiwaku diselamatkan, bebatu terlepas. Haleluya, bebatu terlepas. Amin, haleluya. Percaya saudara, percaya. Obat didiamkan oleh Tuhan. Bebatu terlepas. Sekali lagi, haleluya. Bebatu terlepas. Oh, haleluya. Bawa kaki Yesus, jiwaku diselamatkan. Bebatu terlepas. Bebatu haleluya. Kami sudah memperoleh kesembuhan, mujizat, pemulihan. Kami bersyukur sempurna di dalam Tuhan. Bapa di sorga, hamba menyerahkan umat-umat Tuhan. Biar kiranya berkat Paskah, pembebasan melalui kematian Kristus, kami semua memperolehnya. Dan kami mau pegang keselamatan yang dari Tuhan. Kami mau pegang seumur hidup kami. Kami tidak mau kehilangan keselamatan. Karena itu adalah bagian yang terindah dan termahal bagi kami. Terima kasih. Persiapkan lagi hati kami untuk mengikuti ibadah kebangkitan pada hari Minggu, agar kami juga menerima kuasa kebangkitan dalam hidup kami. Kalau sebentar jemaat Tuhan pulang, sertai mereka tiba di rumah mereka dengan selamat. Semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini, aku berdoa, turunlah berkat Allah. Turun juga berkat-Mu kepada umat-umat Tuhan. Mereka yang tidak datang beribadah oleh karena sakit, mereka ada di rumah dan yang menunggu mereka. Kami berdoa juga, turunlah berkat Allah juga atas mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami pulang, kami menikmati penyertaan Allah. Kedangkan tanganmu saudara. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera Allah. Kasih sayang yang sempurna melalui putranya yang tunggal. Penyertaan dan pengantaran Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai selama-lamanya.